pribadi karena baru dihubungi sudah 3:30 sore. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan memakai saya untuk melayani pada sore hari ini, saya percaya bukan karena kuat dan gagahnya saya, tapi semata-mata karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mempersiapkan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini dari Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, jemaat Tuhan ayatnya yang genap. Puji Tuhan, sudah dapat semua? Amin. Puji Tuhan. Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu itu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan Bapak Saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengambil satu tema, yaitu masa depan yang diberkati. Bicara tentang masa depan, pasti kita semua yang ada di tempat ini atau semua kita menginginkan masa depan yang diberkati. Amin. Masa depan yang cerah. Saya dulunya waktu saya kecil kalau ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi pendeta. Tapi ujung-ujungnya Tuhan punya proses yang luar biasa, saya jadi seorang guru. Masa depan yang diberkati adalah masa depan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Untuk masa depan kita diberkati, tentunya kita akan melewati proses. Amin. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak hanya bilang Tuhan saya mau masa depan saya diberkati, tapi tidak punya usaha. Tapi tidak mau hidup dalam Tuhan. Tuhan saya mau hidup saya diberkati, saya mau jadi anak muda yang sukses. Tapi tidak mau hidup dengan kebenaran firman Tuhan, tidak mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Oleh karena sebab itu, dari bacaan ini kita akan mempelajari 3 hal. Bagaimana supaya masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, mari sama-sama kita perhatikan pada ayatnya yang pertama. Saya akan baca untuk kita semua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mau masa depan diberkati? Yang pertama, andalkan Tuhan. Amin. Yang pertama, andalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, jangan bermimpi masa depan diberkati. Amin. Kalau tidak mau mengandalkan Tuhan, jangan bermimpi kamu akan sukses. Karena kehidupan yang kita jalani sampai di titik ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Ingat saudara, anak muda, Tuhan Yesus mati untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus rela berkorban untuk saya dan saudara. Lantas, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mengenalkan Tuhan? Pertanyaannya itu saudara sekarang. Apakah hari-hari kita yang kita sudah lewati, kita sudah mengenalkan Tuhan? Coba tanya dalam hati kita. Apakah sampai saat ini saya sudah mengenalkan Tuhan?
Bapak Saudara, saya punya masa depan, masa lalu yang kelam, sangat-sangat kelam. Tapi puji Tuhan, saya share sedikit. Saya menikah dengan seorang lelaki yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, saya di bawah. Akhirnya saya hidup bersama dengan suami dan dibentuk lewat gereja kami oleh pendeta, ibu rohani saya. Puji Tuhan, saya yang lalu itu saya tidak tahu yang namanya mengandalkan Tuhan, Bapak Saudara. Puji Tuhan, saya dikasih talenta yang begitu luar biasa lewat suara. Awalnya dulu saya ikut lomba, saya tidak tahu yang namanya bilang mengandalkan Tuhan. Saya tidak tahu, Saudara. Betul-betul saya tidak tahu. Saya hanya tampil saja menyanyi. Tapi kemudian ketika saya kalah, saya kecewa, saya marah. Saya bilang, Tuhan, untuk apa kamu kasih talenta sama saya? Tapi kalau saya tidak juara, percuma. Tahun 2018, puji Tuhan, 3 kali berturut-turut saya dapat juara 1 dalam lomba menyanyi solo. Saya punya pengalaman, Bapak Saudara, waktu saya ikut menyanyi. Sebelum saya naik, saya berdoa, saya worship di belakang. Sekalipun itu waktu FDP, saya worship di dalam WC. Itu toilet yang sangat-sangat bau sekali. Saya worship di dalam, saya bilang, Tuhan, saya mau menyembah sebelum saya tampil. Puji Tuhan, Saudara, saya diizinkan Tuhan meraih juara 1. Saya baru tahu yang namanya mengandalkan Tuhan. Saya baru tahu, Saudara. Awal-awalnya saya tidak tahu. Saya tahu saya hidup yang saya jalani itu adalah karena saya. Orang Pamona itu, orang Tentena di sini, kebanyakan itu selalu bilang, "Ane banyayanku." Kalau bukan saya, ya kan? Kalau bukan saya, ane banyayanku. Lupa siapa pemberi kehidupan kita. Lupa siapa yang menganugerahkan kehidupan kepada kita. Kita hanya berpegang dengan apa yang kita tahu. Kita hanya mau melakukan apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Bukan yang Tuhan kehendaki, tapi apa yang kita mau. Kebanyakan kita sering menuntut. Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Tuhan, kerjakan dong. Tanpa kita mengerti, tanpa kita meminta, Tuhan, apa yang Tuhan mau itu yang Tuhan kerjakan. Tapi justru sebaliknya, kita mendikte Tuhan dengan berbagai macam. Kita suruh Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang kita mau, bukan sebaliknya. Seharusnya kalau mau masa depanmu diberkati oleh Tuhan, minta sama Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau, itu yang terjadi dalam hidup saya. Bukan saya, Tuhan, bukan, tapi Tuhan. Waktu saya dipercayakan khotbah hari ini, saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang saya mau sampaikan, itu yang terjadi dalam hidup saya, bukan yang saya mau. Bukan, karena saya terbatas. Saya jujur terbatas. Saya tidak seperti Bu Berta, seperti Pak Rekson, atau seperti Ibu yang sudah terbiasa khotbah. Saya tidak, Saudara. Saya hanya worship leader. Tapi kalau Tuhan mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan punya maksud. Saya tidak akan panjang lebar, Saudara, karena saya tidak pintar untuk mendiktenya. Saya tidak pintar untuk menjabarkan firman Tuhan. Tapi satu, kalau mau hidupmu diberkati, masa depanmu diberkati, andalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak muda, kalau mau masa depanmu diberkati, selain mengandalkan Tuhan, yang kedua, mengucap syukur untuk kedua orang tuamu. Saya banyak temukan karena saya seorang guru, jadi saya sering menemukan ada banyak anak-anak yang kecewa dengan orang tua. Saya pernah jumpa seorang anak baru kelas 6 SD sudah pakai narkoba. Saya tanya kenapa? Saya tidak dapat kasih sayang dari orang tua. Saya punya orang tua broken home. Saya punya orang tua cerai. Saya dapatnya dari teman-teman. Kalau kamu tidak pernah mengucap syukur untuk orang tuamu, maka jangan bermimpi masa depanmu diberkati. Tuhan tidak pernah salah pilih menempatkan engkau dalam orang tua, dalam keluarga yang engkau punya. Tuhan tidak pernah salah.
bisa memilih, saya pun mau lahir dari anak yang tercium. Kaya, punya banyak harta, kalau kita bisa memilih. Tapi kalau Tuhan sudah tempatkan saya dalam keluarga saya, itu adalah rencana Tuhan. Maka kalau kamu tidak pernah mengucap syukur untuk kedua orang tua kamu, untuk mama sama papamu, saya bicara untuk anak muda, karena kebanyakan anak muda, mengucap syukurlah untuk kedua orang tuamu. Mau sebagaimanapun orang tuamu, sesederhana pun bagaimana orang tuamu, mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan pernah bilang, Tuhan, saya tidak mau lahir di keluarga ini. Kenapa saya harus punya orang tua yang miskin kayak begini? Kenapa saya punya orang tua yang cacat seperti ini? Karena pernah Bapak Ibu Saudara, saya bertemu saudara saya sendiri. Orang tuanya, papanya datang antar uang sekolahnya. Waktu temannya tanya, siapa itu? Tahu? Tidak mengakui orang tua karena mungkin fisiknya, mungkin keadaan ekonomi yang tidak menunjang. Kalau kamu tidak mengucap syukur untuk kedua orang tuamu yang sudah berusaha, maka jangan bermimpi masa depanmu diberkati. Jangan memimpi kamu akan sukses, karena kamu dititipkan lewat kedua orang tua kamu bukan secara kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana atas hidupmu. Rencana yang tidak pernah terpikirkan oleh kamu, rencana yang tidak pernah terbayangkan, itu yang akan Tuhan kerjakan. Maka bersyukurlah untuk kedua orang tua yang sudah Tuhan percayakan untuk kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu, mendidik kamu. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Ingat, kemarin kami belajar tentang tunduk pada otoritas. Dalam sebuah hubungan yang diberkati, ada yang namanya otoritas atau pemimpin. Dalam keluarga, seorang istri itu otoritasnya adalah suami. Suami otoritasnya adalah Tuhan. Nah, anak otoritasnya siapa? Orang tua. Efesus berkata bahwa, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Dalam segala hal. Tuhan tidak bilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam hal yang baik saja. Tidak. Tapi Tuhan bilang, tunduklah dalam segala hal. Saya bicara untuk orang tua. Mau entah suamimu itu pemabuk, mau entah suamimu itu penjahat sekalipun, tidak menghargai kamu, tunduk. Karena firman Tuhan bilang, tidak, tunduk pada suami yang baik hati, suami yang tidak pemabuk, tidak. Tapi Tuhan bilang, tunduklah dalam segala hal. Otoritas dalam jemaat, otoritas itu adalah gembala atau pendeta. Anak-anak, tunduk pada kedua orang tuamu, taatilah orang tuamu. Mau bagaimanapun orang tuamu, mau sederhana bagaimanapun orang tuamu, tunduk, karena itu adalah otoritas. Mau hubungan diberkati, mau masa depan diberkati, yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur untuk kedua orang tuamu. Yang ketiga, yang terakhir, saya tidak panjang lebar. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung padanya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita fokus dengan kata berbicara. Mau hidup diberkati. Yang ketiga, punya etika yang baik. Berbicara termasuk dalam etika. Anak-anak SD yang baru kelas 1, minta maaf, saya betul minta maaf. Sudah tahu bicara kotor, maaf, NASO. Anak-anak SD saya, murid saya baru kelas 1 SD, luar biasa. Kalau mau hidup kita diberkati, masa depan kita diberkati, cara bicara kita harus dikontrol. Karena Tuhan tidak suka yang sembrono, Tuhan tidak suka yang kacau balau. Kalau bicara saja kita tidak bisa kontrol, bicara sama orang tua itu, apakah kenapa? Kalau disuruh saya cuci piring dulu, oh kita terus dong, aman.
kata NASU itu sudah seperti apa? Sudah seperti kebiasaan, sudah seperti makanan sehari-hari. Tahu apa itu NASU artinya? NAS itu diplesetkan jadi maaf, Nasir. Diplesetkan lagi jadi nasker, maaf. Diplesetkan lagi jadi nasur, segala macam diplesetkan. Padahal intinya, saya pernah dengar dari dokter Tarabu, kalau tidak salah, saya mohon maaf, itu nasar itu jadi kelamin laki-laki. Kalau tidak salah, saya dengar dari dokter Tarabu. Sekarang begini, coba bicara NAS. Kalau tidak tahu artinya jangan bicara. Bicara CUKI, maaf, itu kayak seperti sudah jadi makanan sehari-hari. Kita tidak tahu artinya tapi kita suka. Itu bahasa kotor. Mau hidup diberkati, coba belajar dari etikamu berbicara, dari caramu berbicara, kontrol. Kalau bicaramu saya tidak memberkati orang, bagaimana hidupmu diberkati? Kalau dari bicaramu saja kamu mengutuk orang, bagaimana masa depanmu diberkati? Kalau dari bicaramu saja kamu suka memaki orang lain, bagaimana hidupmu diberkati? Bagaimana masa depanmu diberkati? Mau sekali Tuhan saya diberkati, mau sekali. Tapi dari hal kecil saja, bicara saja, kita tidak bisa jadi berkat. Bicara sama anak-anak, saya seorang ibu, bicara saya sering di rumah saya melatih diri saya bagaimana saya supaya bisa bicara yang tidak sempurna, supaya tidak jadi teladan untuk anak saya dan ke depannya. Saya mencoba untuk mengekang diri saya untuk tahan, belajar melatih diri. Mau hidupmu diberkati, lakukan 3 hal ini. Andalkan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur untuk kedua orang tuamu. Yang ketiga, cara berbicara, etikamu itu harus jadi berkat untuk orang lain. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.